Vlad III yang nantinya dikenal sebagai Vlad the Impaler atau Vlad Tepes lahir pada tahun 1431 di kota Singjoswara, sebuah wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah Vlad II Dracul, seorang bangsawan dari Wallachia, dan ibunya Putri Knyazna berasal dari keluarga kerajaan Moldavia. Vlad III punya dua saudara, yaitu Mircea kakaknya dan Radu adiknya. Ayah Vlad II Dracul bukanlah raja yang sah dari awal. Dia adalah anak dari luar pernikahan dari Mircea pertama, penguasa Wallachia sebelumnya. Namun karena keahliannya dalam politik dan militer, dia berhasil naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1431, Vlad II diangkat menjadi anggota Ordo Naga, sebuah kelompok kesatria yang dibuat oleh Kaisar Romawi Suci Sigismund. Tujuan Ordo ini adalah melindungi Eropa dari serangan Kesultanan Utsmaniyah Ottoman. Sebagai anggota Vlad II mendapat gelar Dracul yang dalam bahasa Latin berarti naga, tetapi dalam bahasa Rumania juga bisa berarti iblis. Julukan ini kemudian diturunkan ke anak-anaknya, termasuk Vlad III yang akhirnya dikenal sebagai Dracula atau anak Dracul. Pada tahun 1442, saat Vlad III masih kecil, dia dan adiknya Radu dikirim ke Sultanan Utsmaniyah sebagai sandera. Ayah mereka, Vlad II, harus melakukan ini agar tetap dipercaya oleh Sultan Murad II. Dan menyerahkan anak-anaknya, Vlad II menunjukkan bahwa dia tidak akan berkhianat kepada Ottoman. Di istana Ottoman, Vlad III dan Radu mendapatkan pendidikan ala Turki. Mereka diajari taktik militer, strategi perang, dan politik. Radu yang lebih lembut sifatnya bisa beradaptasi dengan baik dan bahkan menjalin hubungan baik dengan Sultan. Sebaliknya, Vlad III membenci kehidupan di sana dan mulai menyimpan dendam terhadap Ottoman. Tinggal di istana Ottoman membuat Vlad III semakin keras dan penuh kebencian. Dia merasa dipaksa menjalani hidup sebagai tawanan, sementara adiknya Radu malah semakin dekat dengan Ottoman. Pengalaman ini membentuk kepribadiannya yang keras, kejam, dan penuh strategi. Saat akhirnya Vlad III kembali ke Wallachia, dia membawa serta semua pelajaran yang dia dapatkan di Ottoman. Namun bukannya menjadi sekutu Utsmaniyah, dia justru menjadi salah satu musuh terbesar mereka. Dendam masa kecilnya berperan besar dalam kebijakan brutal yang ia terapkan ketika berkuasa. Kehidupan Vlad III sejak kecil penuh dengan intrik politik dan pengkhianatan. Semua itu membentuknya menjadi sosok penguasa yang tidak kenal ampun, yang nantinya akan dikenang dalam sejarah sebagai salah satu raja paling kejam yang pernah ada. Setelah ayahnya Vlad II Dracul dan kakaknya Mircea dibunuh pada tahun 1447, Wallachia jatuh ke dalam kekacauan. Banyak pihak bersaing untuk merebut tahta. Pada tahun 1448, Vlad III dengan bantuan Kesultanan Utsmaniyah berhasil merebut kekuasaan untuk pertama kalinya. Namun, masa pemerintahannya hanya bertahan beberapa bulan karena ia digulingkan oleh Vladislav II, penguasa yang didukung oleh kerajaan Hungaria. Vlad III tidak menyerah begitu saja, ia mengungsi dan terus mencari dukungan untuk merebut kembali tahta. Akhirnya, pada tahun 1456, dengan bantuan Raja Hungaria Matthias Corvinus, Vlad III berhasil membunuh Vladislav II dalam pertempuran dan kembali berkuasa sebagai penguasa Wallachia. Begitu kembali berkuasa, Vlad III menghadapi masalah besar. Para bangsawan atau boyar di Wallachia terkenal sering berkhianat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Untuk memastikan mereka tidak berani melawan, Vlad mengambil langkah ekstrem. Ia menangkap banyak bangsawan yang dicurigai berkhianat, lalu mengeksekusi atau mengasingkan mereka. Bukan hanya bangsawan, tetapi siapapun yang mencoba memberontak atau mengancam kekuasaannya juga dihukum dengan kejam. Dengan cara ini, Vlad berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil, meskipun dengan cara yang sangat menakutkan bagi rakyatnya. Salah satu metode eksekusi favorit Vlad III adalah impalement atau penyulaan. Dalam metode ini, seseorang ditusuk dengan pasak kayu panjang dari bawah tubuhnya, lalu pasak itu ditegakkan. Korban bisa mengalami kematian yang sangat menyakitkan dan berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Vlad menggunakan impalement untuk menghukum pencuri, pengkhianat, dan musuh-musuh politiknya. Taktik ini sangat mengerikan, dan akibatnya Vlad mendapatkan julukan Vlad the Impaler atau Vlad si penyulah. Rakyatnya sendiri pun hidup dalam ketakutan karena siapa saja bisa dihukum dengan cara ini jika melanggar hukum atau dianggap melawan pemerintahannya. Tindakan Vlad yang kejam membuat banyak cerita menyeramkan beredar tentang dirinya. Salah satu kisah paling terkenal adalah hutan mayat, di mana ia memerintahkan ribuan tahanan perang Utsmaniyah untuk disula dan dibiarkan begitu saja di sepanjang jalan. Ketika pasukan Utsmaniyah melihat pemandangan mengerikan ini, mereka menjadi ketakutan dan memilih mundur daripada bertempur melawan Vlad. Ada juga cerita bahwa Vlad meletakkan cawan emas di alun-alun kota Targoviste. Cawan itu bisa digunakan oleh siapa saja untuk minum.
tetapi tidak ada yang berani mencurinya karena takut akan hukuman kejam dari Flat. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintahannya brutal, ia berhasil menegakkan ketertiban dengan cara yang ekstrim. Setelah berhasil merebut kembali tahta Wallachia, Flat III langsung menghadapi tekanan dari Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Mehmed II yang saat itu sedang memperluas wilayahnya menuntut Flat untuk membayar upeti atau pajak sebagai tanda tunduk kepada kekuasaan Utsmaniyah. Namun, Flat menolak membayar dan justru memilih melawan. Keputusan ini membuat Sultan Mehmed II murka dan menganggapnya sebagai pengkhianat yang harus dihukum. Flat tahu bahwa pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tentara Utsmaniyah yang kuat dan berpengalaman. Karena itu, ia menggunakan strategi perang yang licik dan brutal. Salah satunya adalah taktik gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang sebelum musuh bisa membalas. Flat juga membakar desa-desa dan lahan pertanian agar tentara Utsmaniyah kehabisan makanan dan kesulitan bertahan hidup. Salah satu serangan paling terkenal terjadi pada 17 Juni 1462 saat Flat dan pasukannya menyelinap ke perkemahan Utsmaniyah pada malam hari. Mereka membunuh banyak tentara dan membuat kekacauan besar sebelum akhirnya mundur. Taktik ini membuat pasukan Sultan semakin kelelahan dan kehilangan semangat bertempur. Namun, strategi paling kejam yang dilakukan Flat adalah menciptakan hutan mayat Tersula, Forest of the Impaled. Setelah berhasil menangkap ribuan tentara Utsmaniyah, Flat tidak hanya membunuh mereka, tetapi juga menyula mereka, menusukkan pasak kayu besar ke dalam tubuh mereka, dan membiarkannya tegak berdiri di sepanjang jalan menuju ibu kota Wallachia, Targoviste. Ketika Sultan Mehmed II dan pasukannya mendekati kota itu, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Ribuan mayat Tersula membusuk di bawah matahari. Bau mayat yang menyengat dan pemandangan yang begitu sadis membuat tentara Utsmaniyah ketakutan. Bahkan Sultan Mehmed II sendiri dikabarkan merasa jijik dan memilih mundur daripada menghadapi Flat secara langsung. Taktik perang brutal yang digunakan Flat berdampak besar pada kerajaan Eropa Timur. Ia berhasil menahan laju ekspansi Kesultanan Utsmaniyah ke wilayahnya, setidaknya untuk sementara waktu. Selain itu, reputasinya sebagai pemimpin yang kejam tetapi cerdas membuatnya dihormati dan ditakuti di seluruh Eropa. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai tiran yang haus darah, ada juga yang melihatnya sebagai pahlawan yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan negerinya. Warisannya terus dikenang, bahkan kisah-kisah tentang kekejamannya menjadi inspirasi bagi legenda Dracula yang kita kenal sekarang. Setelah berhasil melawan Kesultanan Utsmaniyah, Flat III menghadapi masalah baru dari bangsawan negerinya sendiri. Banyak yang tidak suka dengan cara pemerintahannya yang keras dan mulai bersekutu dengan Utsmaniyah untuk menyingkirkannya. Masalah semakin besar ketika saudara kandungnya, Radu Celfrumos, yang dulu sama-sama ditahan oleh Utsmaniyah, malah memilih berpihak kepada mereka. Radu memimpin pasukan Utsmaniyah dan menyerang Flat. Pada tahun 1462, Radu berhasil merebut ibu kota Targoviste sehingga Flat terpaksa melarikan diri ke Transilvania. Dalam pelariannya, Flat meminta perlindungan kepada Raja Matthias Corvinus dari Hongaria. Ia berharap mendapatkan bantuan untuk merebut kembali tahtanya. Tapi ternyata bukannya dibantu, Flat malah ditangkap dan dipenjara selama 12 tahun. Namun, Flat tidak tinggal diam. Untuk mendapatkan kembali kebebasannya, ia berpura-pura menjadi orang yang lebih lembut, bahkan mengaku masuk agama Katolik agar mendapatkan simpati dari para bangsawan. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya Flat dibebaskan dan mendapatkan dukungan dari Raja Matthias dan sekutu lainnya. Pada tahun 1476, ia kembali berperang dan berhasil merebut tahta Wallachia untuk ketiga kalinya. Sayangnya pemerintahannya kali ini sangat singkat. Pada akhir tahun yang sama, Flat tewas dalam pertempuran melawan pasukan Utsmaniyah dekat Bucharest. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Sultan Mehmed II sebagai bukti kematiannya. Sampai sekarang, orang masih berbeda pendapat tentang Flat III. Bagi rakyatnya, Flat adalah pahlawan yang berani melawan Kesultanan Utsmaniyah dan mempertahankan negaranya. Bagi musuh-musuhnya, Flat adalah penguasa kejam yang suka membantai orang dengan cara yang mengerikan seperti penyulaan massal. Legenda tentang kekejaman menyebar luas dan bahkan menginspirasi karakter fiksi Dracula. Apakah Flat seorang pahlawan atau monster, itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Flat III atau Flat Dracula sering dikaitkan dengan karakter fiksi Count Dracula dari novel Dracula karya Bram Stoker yang terbit pada tahun 1897. Meskipun Stoker mungkin tidak terlalu mendalami sejarah Flat III, ia mengambil nama Dracula dari julukan Flat yang berarti anak Dracul atau anak naga.
Julukan ini berasal dari ayahnya yang merupakan anggota Order of the Dragon, sebuah kelompok ksatria yang bertugas melindungi Eropa dari serangan Utsmania. Walaupun memiliki nama yang sama, Vlad III dan Count Dracula dalam novel sangat berbeda. Vlad III adalah seorang pangeran Wallachia yang dikenal karena kepemimpinannya yang keras dan metode hukuman brutal, seperti penyulaan terhadap musuhnya. Sebaliknya, Count Dracula dalam novel adalah vampir penghisap darah yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa berubah menjadi kelelawar. Tidak ada bukti bahwa Vlad III memiliki hubungan dengan cerita vampir atau kekuatan mistis. Ia adalah seorang pemimpin perang yang tegas, bukan makhluk gaib yang haus darah. Namun, karena kisah kekejaman yang tersebar luas, banyak orang akhirnya mengaitkannya dengan legenda horor. Seiring waktu, cerita tentang Vlad III bercampur dengan legenda rakyat dan mitos vampir, menciptakan citra menyeramkan yang terus berkembang. Novel Dracula membentuk memperkenalkan nama Dracula ke seluruh dunia, meskipun sosok dalam buku itu berbeda dari Vlad III yang sebenarnya. Di zaman modern, karakter Dracula menjadi ikon dalam film, buku, dan budaya populer. Banyak film dan serial yang menggambarkan Dracula sebagai sosok misterius dengan jubah hitam, taring tajam, dan kemampuan untuk mengubah diri menjadi kelelawar. Sementara itu, nama Vlad III tetap dikenal dalam sejarah sebagai pemimpin yang kejam tetapi efektif dalam mempertahankan negerinya. Di Rumania, Vlad III dihormati sebagai pahlawan nasional karena ia berani melawan Kesultanan Utsmania dan mempertahankan tanah airnya. Meskipun metodenya brutal, banyak orang Rumania menganggapnya sebagai pemimpin yang tegas dan melindungi rakyatnya. Kini peninggalan Vlad III menjadi daya tarik wisata Rumania. Banyak wisatawan datang untuk melihat kastil dan tempat-tempat yang dikaitkan dengannya. Meskipun beberapa lokasi yang diklaim sebagai kastil Dracula sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Vlad III, kisahnya menjadi bukti bagaimana sejarah dan legenda bisa bercampur hingga menciptakan tokoh yang dikenang dengan cara berbeda. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan, bagi yang lain, ia adalah monster. Apapun itu, Vlad III tetap menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia.